Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga semuanya dalam kondisi yang sehat ya. Apalagi Agustus tuh semua ilmu modus tollens ya, modus tollens. Jika P maka Q ya. Lalu premis keduanya negasi Q. Teman-teman lihat negasi Q nih ya atau kebalikan dari Q. Maka kesimpulannya adalah negasi P atau kebalikan dari P. Sekarang lihat contoh. Jika hari ini tidak hujan, maka saya akan pergi ke kampus. Ini saya misalkan sebagai P ya. Jika hari ini tidak hujan, itu P, maka saya akan pergi ke kampus. Ini Q. Ya. Lalu lihat premis keduanya. Saya tidak pergi ke kampus. Nah, ini kita simbolkan sebagai apa, teman-teman? Kita beri notasi apa di sini? Coba lihat yang Q tadi. Q-nya kan saya pergi ke kampus. Ya, selanjutnya di bawahnya saya tidak pergi ke kampus. Ini kebalikannya kan, teman-teman ya. Karena kebalikannya, maka ini adalah negasi ya, negasi Q. Nah, negasi Q. Ya, negasi Q. Nah, perhatikan tadi modus tollens ya. Ini bentuk modus tollens ya. Modus tollens. Sehingga kesimpulannya adalah negasi P ya, negasi P. Kita lihat yang P, apa yang P? Hari ini tidak hujan, hari ini tidak hujan. Berarti negasinya apa teman-teman? Kebalikannya dari P. Hari ini hujan ya, hari ini hujan. Gitu ya, cara cara mengerjakannya ya. Oke, sebenarnya untuk silogisme ini eh, kita bisa mengerjakan dengan logika aja ya, dengan logika aja bisa sebenarnya. Tapi fungsinya rumus-rumus ini untuk mengkonfirmasi jawaban kita, teman-teman. Jawabannya udah benar atau belum nih? Gitu. Jadi rumus-rumus ini memudahkan kita ya. Oke, ya. Ada yang nanya nih dari Kak Bebel ya. Dari mana menentukan P atau Q? Nah, P atau Q ini teman-teman, ini sebenarnya bisa kita ganti-ganti ya. Bisa aja saya tulis di sini A ya, A maka B, lalu di sini A lagi gitu ya. Bisa aja ya. Penamaan itu tergantung kita. Ya, tapi di beberapa buku itu menyebutkan P dan Q. Nah, bagaimana kita menentukannya? Lihat aja pernyataannya, teman-teman ya. Pernyataannya kita lihat aja. Contoh yang tadi, jika hari ini tidak hujan. Nah, ini bisa aja saya misalkan sebagai A misalnya, atau sebagai C, gitu ya. Nah, nanti untuk selanjutnya, jika pernyataan ini muncul lagi, kita simbolkan harus konsisten ya, harus konsisten. Kalau tadi kita simbolkan C, berarti jika pernyataan ini muncul lagi, kita simbolkan lagi sebagai C. Gitu ya, teman-teman ya. Oke. Ya, lanjut ya. Oke. Negasi, tadi artinya ingkaran. Ya, negasi artinya ingkaran. Nggak harus pakai rumus, tapi jawaban benar. Ya, nggak apa-apa, sah-sah aja. Yang penting jawabannya benar ya. Seperti yang saya bilang, rumus ini untuk memudahkan kita ya, untuk mengkonfirmasi jawaban kita udah tepat atau belum. Oke, lanjut. Rumus terakhir, ini namanya silogisme ya. Bentuknya, jika P maka Q, ya, lalu di premis keduanya, Q maka R. Nah, kalau muncul seperti ini, teman-teman, coret aja yang sama. Di sini kan Q-nya sama ya. Sehingga kesimpulannya adalah P maka R. Gitu. Lihat contoh. Lihat contoh. Jika hari ini tidak hujan, maka saya akan pergi ke kampus. Oke. Ini saya misalkan P ya. Hari ini tidak hujan, ini P. Maka saya akan pergi ke kampus. Ini Q. Oke. Lihat premis berikutnya. Saya pergi ke kampus. Maka saya akan traktir Anggun. Ya. Sorry, ini kurang ya. Ini jika di sini. Jika. Ya. Jika saya pergi ke kampus, maka saya akan traktir Anggun. Perhatikan, di sini saya pergi ke kampus. Ini kan sudah ada ya sebelumnya ya. Q, kita simbolkan Q. Maka ini kita kembali lagi simbolkan sebagai P. Maka saya akan traktir Anggun. Nah, ini pernyataan baru. Jadi kita kasih simbol baru, yaitu R ya. Nah, lihat. Yang sama. Saya pergi ke kampus, saya pergi ke kampus, coret. Jadi kesimpulannya, P maka R. P-nya apa? Jika hari ini tidak hujan, maka saya akan traktir Anggun. Oke, bisa ya teman-teman ya? Ya, dicatat dulu rumusnya ya. Dicatat dulu rumusnya. Oke, lanjut. Ya, sabar ya teman-teman ya. Kita bahas satu persatu ya teman-teman ya. Uh, ya, nanti ada lagi contoh ya untuk tidak dapat disimpulkan, itu nanti kita bahas lagi ya. Oke. Oke, ikutin dulu ya teman-teman ya. Ya, kita masuk ke contoh soal. Jika THR tidak dibayarkan, maka para pegawai mogok kerja. THR tidak dibayarkan. Kesimpulan yang tepat adalah, ayo, ini apa nih? Modus apa di dalam soal ini? Oke, kita lihat. Jika THR tidak dibayarkan, ya.
Ini saya misalkan P. Maka para pegawai mogok kerja. Ini Q. Ya. Lalu premis kedua, THR tidak dibayarkan. Nah, ini P lagi yang muncul ya. Oke, jadi bentuknya itu P maka Q, lalu premis keduanya P. Nah, perhatikan, ini rumus apa tadi? Modus ponens, ya benar, modus ponens. Ya. Jadi jawabannya adalah Q ya. P-nya coret, jadi kesimpulannya Q. Q-nya apa teman-teman? Para pegawai mogok kerja. Jawabannya D ya. Jawabannya D. Ya, benar semua nih saya lihat ya. Oke, mantap. Mantap, semua jawabannya D. Oke, lanjut. Nah, contoh berikutnya. Jika Fajar rajin belajar, maka ia menjadi pandai. Jika Fajar menjadi pandai, maka ia lulus ujian. Jika Fajar lulus ujian, maka ia bahagia. Nah, ayo silakan dihajar. Oke, banyak yang jawab B ya. Oke. Cara gampangnya, klausa yang sama ya, klausa yang sama atau anak kalimat yang sama, itu tinggal dicoret aja ya, teman-teman ya. Ia menjadi pandai dengan ia menjadi pandai habis. Ia lulus ujian dengan lulus ujian habis. Jadi kesimpulannya, jika Fajar rajin belajar, maka ia bahagia. Itu ya. Oke, jawabannya B ya. Jawabannya B. Coba kita pakai rumus. Kita pakai rumus yang tadi ya. Jika Fajar rajin belajar, ini saya misalkan P, maka ia menjadi pandai. Coba ya, saya hapus dulu ya. Jika Fajar rajin belajar, ini P, maka ia menjadi pandai, ini Q. Jika Fajar menjadi pandai, ini Q lagi, maka ia lulus ujian. Nah, ini R. Oke. Jika Fajar lulus ujian, ini R lagi, maka ia bahagia. Ini S ya. Nah, teman-teman lihat, ada 3 premis di sini. Ini premis 1, premis 2, dan premis 3. Bentuk seperti ini yang banyak keluar ya tahun lalu ya. Nah, kalau 3 premis seperti ini, ya, kalau 3 premis seperti ini, kita selesaikan dulu 2 premis awal ya, kita selesaikan dulu. Lihat, premis 1 dan premis 2. P maka Q, lalu Q maka R. Ya. P maka Q, Q maka R. Oke, ini rumus apa teman-teman? Masih ingat nggak tadi? Ini namanya rumus silogisme ya. Coret Q-nya. Jadi kesimpulannya P maka R. Ya. Bisa ya? Ini premis 1, ini premis 2. Nah, setelah 2 premisnya kita selesaikan, baru kita munculkan premis ketiga. Premis ketiganya tadi apa guys? R maka S ya. R maka S. Oke. R dengan R habis, maka P maka S ya. P maka S ya. Jadi jawabannya adalah P maka S. P-nya tadi apa? Jika Fajar rajin belajar. S-nya apa? Maka ia bahagia. Ya, bisa ya? Nah, coba saya kasih contoh ini teman-teman. Jika saya makan, maka saya kenyang. Ya. Terus premis keduanya, saya tidak makan. Oke. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya apa, guys? Oke, saya tidak kenyang. Terus apalagi nih? Tidak dapat ditarik kesimpulan. Oke. Kak Bebel nih, saya lapar. Oke. Terus negasi Q. Oke, kita selesaikan ya. Sekarang semua lihat contoh soal ini. Jika saya makan, maka saya kenyang. Ayo, kita kasih simbol ya. Jika saya makan, saya simbolkan sebagai P. Lalu, maka saya kenyang. Nah, ini saya simbolkan Q. Ya. Lalu premis kedua, saya tidak makan. Berarti simbolnya apa, guys? Negasi P ya. Ya, negasi P. Kebalikan atau ingkaran dari P. Ya, lihat. Rumus apa yang terbentuk? Coba kita lihat. P maka Q, lalu di sini negasi P. Nah, coba lihat. Ini rumus apa, guys? Bentuk rumus modus yang mana tadi? Ada nggak? Apakah modus tollens? Atau modus ponens? Perhatikan, modus tollens, kita balik ke contoh tadi ya. Modus tollens itu negasinya adalah negasi Q, teman-teman. Lihat, negasinya itu negasi Q. Nih, negasi Q. Ya, bukan negasi P. Ya, lihat ya, negasi Q. Nah, jadi bentuk seperti ini, ya, bentuk seperti ini tidak ada ya, tidak ada rumusnya. Tidak ada rumusnya. Tidak ada ya. Nah, kalau seperti ini, kesimpulannya adalah tidak dapat ditarik kesimpulan. Gitu ya. Tidak dapat ditarik kesimpulan.
Tadi udah ada yang benar tuh jawabannya. Ya. Oke, bisa ya teman-teman ya. Jadi harus sama persis dengan 3 rumus tadi. Ya, 3 rumus tadi. Kenapa ini tidak dapat ditarik kesimpulan? Bisa aja, gini ya, saya tidak makan. Nah, ini bisa aja ada 2 kemungkinan ya. Saya kenyang atau saya tidak kenyang, bisa aja gitu ya. Ya. Jadi ada 2 kemungkinan gitu ya. Ya. Oke, bisa ya teman-teman ya. Oke, lanjut. Ini masih banyak ini materinya. Ya. Oke, dicatat dulu ya. Nah, berikutnya, bentuk ekivalensi. Ada yang masih ingat arti ekivalensi tadi apa? Arti ekivalensi tadi apa? Kak Baron, sama dengan kesetaraan, ya benar. Ekivalensi artinya kesetaraan ya, atau sama artinya, gitu ya. Nah ini sambil dicatat ya teman-teman ya. Oke, kita lihat. Bentuk P maka Q, ya bentuk ini, P maka Q, itu punya dua ekivalen teman-teman. Atau punya 2 saudara kembar. Ya, jadi setara dengan 2 bentuk. Ya. Yang pertama, itu bentuknya adalah negasi P atau Q. Ya, ini dibaca atau ya. Negasi P atau Q. Itu yang pertama. Lalu bentuk keduanya adalah negasi Q maka negasi P. Ya. Ya, ini bentuk lainnya ya. Bentuk lainnya dari P maka Q. Ya, bisa ya? Oke, kita lihat. Contoh. Jika saya mandi, maka saya bersih. Ya, jika saya mandi maka saya bersih. Coba kita kasih simbolnya dulu. Jika saya mandi, ini P, maka saya bersih, ini Q. Ayo, sama-sama kita cari bentuk ekivalen yang pertama. Negasi P atau Q ya. Oke, sehingga kalimatnya jadi apa, teman-teman? Kalimatnya apa? Ya. Kak Setio, jika saya tidak mandi atau saya bersih. Kak Immanuel, saya tidak mandi maka saya tidak bersih. Nah, udah mulai dapat 2 perbedaannya. Perhatikan, teman-teman. Kalau bentuk seperti ini, ya, negasi P atau Q, gitu kan, bacanya kan? Ini nggak ada kalimatnya ya. Jika maka itu kalimat dari ini teman-teman. Kalau ada tanda panah ya, tanda panah itu masih pakai jika maka. Ya, jadi kalimatnya apa ini? Bentuk ekivalensi yang pertama. Ya. Coach, tadi sempat putus yang Oh saya iya. bikin tanda panah tadi. Oh, oke. Sorry ya teman-teman ya. Iya, sepertinya koneksi saya kurang stabil ya. Oke. Perhatikan teman-teman. Bentuk yang pertama, negasi P atau Q ya. Kalau diubah ke kalimat, ini nggak pakai jika maka lagi. Nggak ada jika lagi, nggak ada jika dan maka. Nggak ada ya. Jadi yang pakai jika maka itu kalau ada tanda panah teman-teman. Kalau ada tanda panahnya. Ya, bisa ya? Ayo, jadi kalimatnya apa nih yang ekivalen yang pertama? Saya tidak mandi atau saya bersih. Ya, benar. Aduh, nggak muncul ya. Sorry, bentar. Ya, berarti yang pertama, saya tidak mandi atau saya bersih. Ya. Oke, sekarang bentuk ekivalen yang kedua. Bentuk ekivalen yang kedua apa, teman-teman? Negasi Q, maka negasi P. Ya, jadi kalimatnya gimana? Jika saya tidak bersih, maka saya tidak mandi. Gitu ya. Itu yang bentuk yang kedua ya. Oke, ini yang pertama, ini yang kedua. Jadi bentuknya jika. Nah, ini pakai jika ya, karena ada tanda panah. Oke. Jika saya tidak bersih, maka saya tidak mandi. Oke. Ya, bisa ya? Oke. Sekarang lihat contoh soal. Jika Titi pinjam 100, maka saya tidak makan. Wah, parah nih si Titi nih. Pinjam 100 dia ya. Pernyataan ini setara dengan, ayo jawabannya apa guys? Ya. Jawabannya C ya, banyak yang C. Oke, kita lihat. Berarti soal ini menanyakan bentuk ekivalen ya, ekivalensi ya. Oke, cara cepatnya gimana? Lihat aja bentuk ekivalensinya ya. Yang kedua, ini kan ada tanda panah. Berarti kalimatnya pakai jika maka, ya kan? Nah, lihat di opsi jawaban. Ada nggak yang pakai jika maka? Nggak ada ya. Dari A sampai E, nggak ada yang pakai jika maka ya. Berarti bentuk ekivalen yang diminta itu ekivalensi yang pertama. Ya, negasi P atau Q. Negasi P atau Q. Kita misalkan ini P, ini Q. Oke, berarti jawabannya C ya, C.
Siti tidak pinjam 100, ini negasi P. Atau saya tidak makan, ya. Ini atau saya tidak Q, ya. Bisa ya, teman-teman ya. Ya, ini hafal hafal rumusnya ya, rumus ekivalensinya ya. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke bentuk inverse, converse, dan kontraposisi. Ya, dengan premis awal masih sama ya, P maka Q, P maka Q. Nah, nanti kalau di soal ditanyakan bentuk converse-nya, ya, bentuk converse-nya adalah gitu ya. Ya. Ini memang udah jarang keluar ya, soal inverse dan converse ini udah jarang keluar ya. Cuman tetap kita pelajari ya, teman-teman ya. Tetap kita pelajari. Oke. Kalau ditanya bentuk converse-nya, ya, berarti yang diminta adalah perubahan posisi. Ya, tadi awalnya kan P maka Q ya. Oke. Kalau ditanya converse berarti ditukar posisinya ya, menjadi Q maka P. Gitu ya, di switch ya, di switch. P-nya ke seberang, Q-nya ke seberang ya. Jadi P Q maka P gitu ya. Lihat contoh soal. Diketahui implikasi. Jika hujan turun, maka kekeringan berakhir. Ya, kita misalkan jika hujan turun, ini P, maka kekeringan berakhir, ini Q. Ayo, sama-sama ya. Yang ditanya converse-nya. Yang pertama, converse. Berarti kalimatnya seperti apa, teman-teman? Iya, Kak Immanuel, Kak Ega, Kak Lita, ya, Kak Irhas, Kak Nusa, Kak Dwi, ya benar ya. Jadi kalimatnya, jika kekeringan berakhir, maka hujan turun. Ya. Ini Q, maka P. Oke, sekarang masuk ke inverse, bentuk inverse. Kalau ditanya inverse, berarti itu artinya perubahan tanda ya, perubahan tanda. Ingat aja kata in itu kan berlawanan ya artinya ya. Ya. Kayak transitif dengan intransitif ya kan? Soal apa? Pelajaran analogi kemarin ya. Nah, kan berarti kan artinya kebalikan ya. Nah, berarti kalau ditanya inverse, artinya itu perubahan tanda, teman-teman. Ya. Berubah menjadi negasi Q, negasi P, maka negasi Q. Ya, ayo. Masih soal yang tadi. Sekarang bentuk inverse-nya jadi apa? Ya, benar ya. Jika hujan tidak turun, maka kekeringan tidak berakhir. Ya. Hujan tidak turun, ini negasi P, maka negasi Q. Oke, Oke, bisa ya? Yang terakhir, kontraposisi. Nah, kalau kontraposisi, itu gabungannya, guys. Perubahan posisi dan perubahan tanda. Ya, gabungan dari converse dan inverse. Ya. Ya. Jadi bentuknya negasi Q, maka negasi P. Ya, kalimatnya gimana jadinya? Ya, ini udah ada yang menulis. Kak Cikwita, Kak Nova, Kak Ega, Kak Kiki. Ya, benar ya? Jadi kalimatnya, jika kekeringan tidak berakhir, maka hujan tidak turun. Ya, benar ya? Ini negasi Q, maka negasi P. Oke. Coba perhatikan bentuk kontraposisi ini, teman. Apakah kalian sudah melihatnya tadi di slide sebelumnya? Sudah melihatnya di slide sebelumnya? Sudah lihat ya? Negasi Q, maka negasi P. Ya. Tadi lihatnya di mana? Di ekivalensi, ya, benar ya? Ya, kita coba balik lagi. Nah, ekivalensi. Nah, berarti bisa kita simpulkan salah satu bentuk ekivalennya yaitu bentuk kontraposisinya ya, teman-teman ya. Nih, negasi Q, maka negasi P. Ya. Bisa ya? Oke, lanjut. Sekarang kita masuk ke kalimat berkuantor. Ya. Oke. Ya. Jadi silogisme itu banyak bentuknya ya, teman-teman ya. Makanya eh, kita harus hati-hati dan tetap fokus ya. Oke, boleh silakan eh, minum dulu atau nyemil-nyemil dikit ya. Sekarang kita masuk ke kalimat berkuantor ya. Kalimat berkuantor. Apa itu kuantor, teman-teman? Ingat aja dari kata kuantitas atau quantity ya. Berarti kuantor itu adalah kata yang mendahului subjek ya, yang berfungsi menunjukkan jumlah ya, menunjukkan jumlah. Nah, ini untuk menunjukkan jumlah ya. Sehingga pernyataan berkuantor merupakan pernyataan yang mengandung ukuran kuantitas atau jumlah ya. Nah, kuantor itu dibagi dua, teman-teman. Nama yang pertama kuantor universal, lalu yang kedua kuantor partikular. Ya, kita lihat perbedaannya. Kuantor universal, ya, namanya aja udah universal ya, berarti keseluruhan, keseluruhan.
Berarti kuantor universal ini adalah ungkapan yang menyatakan keseluruhan. Ya. Ya. Artinya, semua anggota memiliki keadaan yang sama. Lihat, semua anggota memiliki keadaan yang sama. Ya. Bedanya dengan partikular, partikular itu artinya beberapa atau sebagian. Ya, partikular. Ya. Partikular atau parsial, ya, mirip ya, partikular atau parsial. Artinya beberapa. Jadi ada hanya beberapa anggota yang memiliki keadaan yang berbeda ya dengan yang lainnya. Oke, kita lihat ciri-cirinya. Kalau kuantor universal, ciri-cirinya itu diawali dengan semua, seluruh, setiap, terus tidak ada ya. Ini kuantor universal ya. Ciri-cirinya gampang ya. Kalau ada kata semua, seluruh, setiap, nah itu kuantor universal. Ada lagi satu lagi apa? Coba. Ada lagi nih satu lagi. Tiap-tiap ya, tiap-tiap. Nah itu universal juga, tiap-tiap. Ya universal. Oke lanjut. Kalau partikular, ciri-cirinya diawali dengan sebagian, sementara gitu ya. Ada, beberapa, tidak semua gitu ya. Nah, terus kalau penyebutan nama itu masuknya ke partikular juga ya, teman-teman ya. Misalnya Adi, Anto gitu ya, Surya dan seterusnya. Penyebutan nama. Oke? Lanjut. Kita masuk kalimat kuantor universal. Contohnya ya, contoh. Langsung lihat contoh. Semua mahasiswa harus rajin belajar. Ya, ini universal ya. Lihat ada kata semua. Lalu yang kedua, semua mahasiswa harus disiplin. Ya, semua ya, universal. Kemudian semua murid ayo CPNS lulus CPNS 2024. Amin ya. Ini semua. Terus tidak ada pemalas yang sukses. Ya. Ini semua kuantor universal, teman-teman. Kuantor universal. Ya. Nah, ini mau saya jelaskan, teman-teman. Di beberapa soal, ya, di beberapa soal, harusnya jawabannya kuantor universal ya, bentuk kuantor universal. Tapi ternyata tidak ada jawaban kuantor universal. Nah, ini triknya ya. Ternyata kuantor universal itu bisa kita ubah menjadi kuantor partikular, teman-teman. Ya, kalimat kuantor universal itu bisa kita ubah menjadi partikular. Ya. Kita ambil contoh ya, kalimat yang pertama. Semua mahasiswa, ini ya. Kalimat yang pertama. Semua mahasiswa harus rajin belajar. Ya, coba kita bedah dulu nih kalimat. Semua ini kuantor ya, kuantor. Mahasiswa ini subjek. Harus rajin belajar, ini predikat. Nah, ternyata kalimat kuantor universal itu bisa diubah ke partikular dengan cara kita menukar subjek dan predikatnya, ditukar ya, ditukar. Jadi ini bisa kita ubah menjadi beberapa yang harus rajin belajar adalah mahasiswa. Nah, ini bentuk partikularnya ya, teman-teman ya. Jadi kalimat kuantor universal itu bisa kita ubah ke partikular dengan cara menukar subjek dan predikatnya. Ya, subjek dan predikatnya kita tukar. Nah, fungsinya kita belajar ini apa, teman-teman? Siapa tahu nanti keluar ya di soal, harusnya jawabannya bentuknya universal nih. Tapi nggak ada ya. Jadi kalian cari bentuk partikularnya, gitu ya. Oke, lanjut. Sekarang kita masuk kuantor partikular. Contoh, sebagian bunga yang berwarna tidak harum baunya. Oke, ini ada kata kunci nih, sebagian. Lalu, kebanyakan masyarakat suka bermain catur. Nah, ini kebanyakan. Lalu, ada siswa yang mempunyai akun sosial media. Ya. Ini semua adalah kuantor partikular. Ya. Nah, kalau tadi universal, itu bisa diubah ke partikular. Nah, pertanyaannya, partikular itu bisa nggak diubah ke universal? Jawabannya tidak bisa ya, teman-teman ya. Bentuk kuantor partikular nggak bisa diubah ke universal. Kalaupun kita tukar subjek dan predikatnya, ya bentuknya itu masih bentuk partikular. Ya. Bisa ya? Oke. Ya, lanjut ya. Nanti kita lihat contoh soal biar lebih paham. Oke, sekarang masuk kalau ada kalimat universal ketemu universal. Ya, universal ketemu universal. Kalau di soal ketemu soal universal ketemu universal, cari jawaban yang memberikan pernyataan dalam bentuk universal juga, teman-teman. Ya, itu ya kata kuncinya ya. Kita lihat contoh. Semua anak makan permen.
Ya, ini kan universal ya, semua. Lalu semua anak bermain sepak bola. Ini semua juga. Berarti ini universal ketemu universal. Oke, jawabannya apa? Kesimpulannya apa berarti ini? Kesimpulannya apa guys? Semua anak makan permen, semua anak bermain sepak bola. Nah ini Kak Seva. Kesimpulannya adalah semua anak makan permen dan bermain sepak bola. Ya, ini kesimpulannya ya. Bentuknya apa teman-teman? Lihat, semua. Berarti bentuknya juga universal. Ya, lihat tadi teorinya. Jika universal ketemu universal, maka jawabannya, kesimpulannya harus dalam bentuk universal. Tapi kalau di opsi jawaban, kalimat ini nggak ada teman-teman. Semua anak makan permen dan bermain sepak bola. Ini nggak ada, kalimatnya nggak ada. Berarti kalian cari bentuk partikularnya ya. Bentuk partikularnya adalah beberapa yang makan permen dan bermain sepak bola adalah anak ya. Subjek dan predikatnya ditukar ya. Ditukar posisinya. Ini anak tadi subjek, makan permen dan bermain bola, ini predikat. Mengubah ke partikular tinggal tukar predikat dan subjeknya ya. Jadi beberapa yang makan permen dan bermain sepak bola, ini predikat adalah anak. Bentuknya ini partikular. Ya. Lanjut. Kalau ketemu soal universal ketemu partikular. Universal ketemu partikular. Cari jawaban ya dengan kesimpulan kuantor partikular ya, teman-teman ya. Ya, kuantor partikular. Oke. Nah, tapi ini harus spesifik. Kalau universal ketemu partikular dan subjeknya berbeda, subjeknya berbeda. Ini pasti jawabannya itu partikular. Bentuknya partikular ya. Tapi kalau subjeknya sama. Ini bisa dua kemungkinan jawabannya. Bisa bentuk partikular dan universal. Oke, lihat contoh. Lihat contoh. Kita lihat. Semua pedagang pepaya mengeluhkan harga pasaran buah pepaya anjlok. Roni adalah pedagang pepaya. Kesimpulan yang tepat adalah, ayo, kita lihat. Semua pedagang, ini universal ya. Universal. Ya, ini universal. Terus Roni. Roni ini penyebutan nama ya. Berarti apa teman-teman? Partikular ya. Penyebutan nama. Oke, sekarang lihat subjeknya. Subjeknya beda atau sama? Di sini subjeknya pedagang. Pedagang ini subjek ya. Terus kalimat kedua ini Roni. Roni sebagai subjek. Berarti subjeknya berbeda ya. Subjek beda. Kalau subjek beda, pasti jawabannya adalah partikular. Ya, jawabannya partikular. Ya, jadi langsung coret atau eliminasi jawaban yang universal ya. Ini yang A ini coret semua, ini bukan. Yang D coret setiap pedagang, bukan ya, ini universal. Yang C juga coret, tidak ada, ini kan universal ya, tidak ada pedagang. Jadi jawabannya antara B dan E. Yang mana yang tepat? Ya, jawabannya E ya, jawabannya E. Oke. Roni adalah pedagang ya. Tadi semua pedagang mengeluhkan harga pasaran ya. Jadi jawabannya E yang tepat. Terus saya kasih tips lagi teman-teman. Kalau dalam soal silogisme bentuk berkuantor ya, kalimat berkuantor, ada penyebutan nama ya. Ada penyebutan nama. Saya kasih tips mencari jawaban yang cepat ya. Dan ini sudah teruji ya, di beberapa soal silogisme ini sudah teruji. Kalau di kalimat berkuantor ada penyebutan nama, maka di kesimpulan nama itu harus muncul ya. Nama itu muncul. Nama tersebut harus ada. Ya. Paham ya? Jadi lihat soal ini. Ada nama orang di sini, Roni ya, Roni. Berarti di kesimpulan nama si Roni ini harus muncul ya. Karena ada penyebutan nama. Gitu. Oke? Lanjut. Nah, poin terakhir. Tidak dapat ditarik kesimpulan. Ini kondisinya seperti apa? Jika partikular ketemu partikular ya, teman-teman ya. Ini TDDK, tidak dapat ditarik kesimpulan. Atau bentuknya universal dengan universal, atau universal dan partikular, namun premisnya tidak berkaitan. Ya. Premisnya tidak berkaitan, atau ada dua kemungkinan jawaban. Ya. Langsung aja lihat contoh ya. Oke. Langsung lihat contoh ini, teman-teman. Sebagian warga desa Sukamaju
memiliki mata pencaharian sebagai petani. Harry adalah seorang petani. Nah, ini perhatikan. Ya, jawabannya apa? Ini ada penyebutan nama memang Harry, ya. Tapi bentuknya ini partikular, terus di atasnya juga partikular, ya kan? Sebagian warga desa Sukamaju adalah petani, ya. Harry adalah petani. Kesimpulannya apa? Bisa jadi Harry ini warga desa Sukamaju, atau bisa juga bukan, ya kan? Nah, jadi karena ada dua kemungkinan, jadi jawabannya tidak dapat ditarik kesimpulan, ya. Tidak dapat ditarik kesimpulan. Nah, jika di opsi jawaban tidak ada pilihan, tidak dapat ditarik kesimpulan, maka gunakan keraguan-raguan, teman-teman. Contohnya, bisa jadi, mungkin, bisa saja, barangkali, ya. Nah, jadi pilih jawaban yang bisa juga, ya, yang kita tulis jadi kesimpulan itu bisa jadi Heri adalah warga desa Sukamaju, gitu ya. Kalau nggak ada pilihan TDDK, maka cari jawaban yang mengandung keraguan-raguan, ya. Oke, lanjut. Sekarang kita perdalam tentang negasi, ya, teman-teman, ya. Setelah ini kita latihan soal. Oke, negasi tadi apa? Ada yang masih ingat nggak? Negasi adalah penolakan, ya, atau ingkaran dari pernyataan yang ada. Oke? Oke. Perhatikan contoh. Saya makan sayur. Terus, Rani tidak pergi kuliah. Semua peserta lulus ujian. Nah, ini saya misalkan sebagai P. Ya, saya misalkan sebagai P. Saya misalkan sebagai P. Sekarang, coba kita cari bentuk negasinya, teman-teman. Nah, berarti bentuknya adalah negasi P, ya. Oke, kalimat yang pertama. Saya makan sayur. Negasi P-nya apa? Negasinya apa? Saya tidak makan sayur, gitu ya. Oke, masih gampang. Kalimat kedua, Rani tidak pergi kuliah. Negasinya apa? Kebalikannya apa? Berarti Rani pergi kuliah. Oke, masih benar, bisa. Yang ketiga, semua peserta lulus ujian. Nah, negasinya apa? Ayo, hati-hati di sini. Lihat, ada kuantor. Kuantor universal. Oke, kalau bentuk negasi, ya, itu harus dibalikan, teman-teman, ya. Cari kebalikannya. Karena ini universal, berarti negasinya harus bentuk partikular, ya. Berarti apa tuh? Sebagian peserta tidak lulus ujian, ya. Di sini kan semua peserta lulus ujian. Nah, ingkarannya adalah sebagian peserta tidak lulus ujian, ya. Oke. Yang terakhir, semua kucing memiliki penglihatan yang baik di malam hari. Nah, sama lagi ada kuantor di sini. Berarti negasinya beberapa kucing tidak memiliki penglihatan yang baik di malam hari. Bisa ya? Sebagian atau beberapa, ya itu sama aja. Nah, terus kalau ada dan itu negasinya itu atau, ya, teman-teman, ya. Dan ini kebalikan. Kalau misalnya atau, berarti negasinya dan, gitu ya. Oke. Sekarang kita latihan soal, ya. Selamat teman-teman sudah mempelajari materi silogisme. Sekarang kita latihan soal. Oke, udah siap? Nah, nanti bagian bertanya kita bahas di soal aja, ya, teman-teman, ya. Oke. Ada yang sudah mengerjakan soal, latihan soalnya? Belum. Oke, kalau belum sempat, ya. Baik, nggak apa-apa. Kita bahas sekarang, ya. Oke. Nomor 1. Jika seorang calon PNS 2024 rajin belajar, maka dia akan lebih siap mengikuti ujian. Jika lebih siap mengikuti ujian, maka akan mudah lulus tes SKD. Jika seseorang mudah tes SKD, maka diprediksi akan mendapatkan NIP. Nah, ini apa ini jawabannya? Silakan. 30 detik. Saya minum dulu, ya. Oke, banyak yang jawab A. Kita bahas, ya. Jika seorang calon PNS 2024 rajin belajar. Ini kita misalkan P, ya, teman-teman, ya. P. Maka dia akan lebih siap mengikuti ujian. Nah, ini Q. P. Lihat premis kedua. Jika lebih siap mengikuti ujian, nah ini Q lagi. Maka akan mudah tes SKD. Nah, ini kita misalkan R, ya. Oke, lanjut. Jika seseorang mudah tes SKD, nah ini R, maka diprediksi akan mendapat NIP. Nah, ini kita misalkan S, ya.
Nah, udah dapat nih simbolnya. Ayo, lihat. Kita lihat premis 1. P maka Q, ya. Lalu premis kedua, Q maka R. Nah, ini rumus apa tadi, teman-teman? Silogisme, ya. Silogisme. Jadi coret aja yang sama, ya. Q dengan Q, habis. Oke, kesimpulannya P maka R, ya. Sudah selesai dua premis. Lalu masukkan premis ketiga. Premis ketiganya tadi apa? R maka S, ya. R maka S. Oke, coret lagi yang sama. Nah, jadi kesimpulannya P maka S. Oke, P-nya apa? Jika seorang calon PNS rajin belajar, ini P-nya. S-nya apa? Akan mendapat NIP, ya. Akan mendapat NIP. Nah, kesimpulannya jadinya teman-teman jawab A, ya. Oke, mantap. Jawabannya A. Jika seorang calon PNS 2024 rajin belajar, maka diprediksi mendapat NIP, ya. Ini P, lalu S, ya. Ya, jawabannya A, ya. A for Ayo CPNS, ya. Cara cepatnya tinggal coret aja yang sama, ya. Tapi kita coba pakai rumus dulu. Lanjut, nomor 2. Pimpinan meminta karyawan menyerahkan laporan kegiatan jika kegiatan telah dilaksanakan. Nah, itu premis 1. Lalu premis kedua. Jika laporan kegiatan telah diserahkan, maka honor karyawan dibayarkan. Nah, kesimpulannya apa? Ayo. Oke, banyak yang jawab D. Yang lain gimana? Oke, semua muncul dengan jawaban D, ya. Oke, coba kita lihat. Kita baca pelan-pelan, ya. Pimpinan meminta karyawan menyerahkan laporan kegiatan jika kegiatan telah dilaksanakan. Ya, lalu kalimat kedua. Jika laporan kegiatan telah diserahkan, maka honor karyawan dibayarkan. Perhatikan ini, teman-teman. Jika laporan kegiatan telah diserahkan, ya, ini sama aja maknanya dengan kalimat yang di atas, ya. Pimpinan meminta karyawan menyerahkan laporan, ya, sama, ya. Laporan kegiatan, ya. Jadi kalimat yang pertama itu bisa kita ubah menjadi seperti ini, kita balik, ya. Jika kegiatan telah dilaksanakan, maka pimpinan meminta karyawan menyerahkan laporan kegiatan, ya. Bisa kita balik supaya kita mudah menentukan simbolnya, ya. Oke. Jadi sekarang kita tentukan. Jika kegiatan telah dilaksanakan, ini kita misalkan P, maka pimpinan meminta karyawan menyerahkan laporan kegiatan, ini Q. Ya. Lalu premis kedua, jika laporan kegiatan telah diserahkan, ini Q lagi, maka honor karyawan dibayarkan, ini R, ya. Oke. Jadi premis 1, P maka Q, premis keduanya Q maka R. Kesimpulannya apa, teman-teman? P maka R, ya. P-nya apa? Jika kegiatan telah dilaksanakan, ini P-nya. Kegiatan telah dilaksanakan, maka honor karyawan dibayarkan. Ada nggak? Nggak ada, ya. Nggak ada, ya. Bentuk ini nggak ada, ya. P maka R ini nggak ada bentuknya. Kalau nggak ada, cari ekivalennya, teman-teman. Ya, cari bentuk ekivalennya. Ekivalen ada dua kan tadi? Negasi P atau R, atau satu lagi, negasi R maka negasi P. Nah, yang mana yang ada? Yang kedua, ya, Kak Immanuel, ya, benar, yang kedua. Bentuk yang muncul itu bentuk ini. Negasi R maka negasi P. Ya, jawabannya yang mana? Jawabannya D, ya, jawabannya D. Nah, oke. Jawabannya adalah D. Jika honor karyawan tidak dibayarkan, nah ini negasi R, maka kegiatan belum dilaksanakan, ini negasi P. Oke, bisa, ya? Bisa. Oke, lanjut. Nomor 3. Ya. Coach, bisa nggak langsung kita lihat pernyataan awal dan akhir kalimat? Awal dan akhir kalimat. Bisa, tapi hati-hati dengan jebakan, ya, teman-teman, ya. Jadi saya sarankan semua kalimat itu harus dianalisis dulu. Ya. Terus bisa nggak kita pakai logika aja tanpa pakai rumus? Bisa. Sah-sah aja, teman-teman langsung jawab dengan logika. Sah-sah aja. Misalnya nomor 2 ini mau dijawab langsung dengan logika yang sesuai, ya. Bisa aja. Nah, fungsinya rumus ini untuk mengkonfirmasi jawaban kita udah benar atau enggak. Ya, gitu, ya. Fungsinya rumus untuk mengkonfirmasi jawabannya udah tepat belum, ya, gitu. Oke? Lanjut nomor 3. Semua petani di Desa Sukamulya suka bekerja keras. Ya. Lalu yang kedua, sebagian petani di Desa Sukamulya adalah pedagang
Nah, ayo. Ini bentuknya apa, teman-teman? Semua. Nah, ini universal ya. Terus sebagian. Ini partikular. Ya, partikular. Lalu perhatikan subjeknya. Subjeknya sama-sama petani. Ini petani, lalu petani. Berarti subjeknya sama ya. Nah, kalau subjeknya sama, jawabannya bisa bentuk universal, bisa juga bentuk partikular, teman-teman. Hati-hati. Ya. Tadi kalau misalnya subjeknya beda, langsung aja jawab partikular ya, itu ya triknya ya. Kalau subjeknya beda, langsung cari jawaban partikular. Tapi kalau subjeknya sama, bisa partikular, bisa universal jawabannya. Tinggal dilogikakan ya. Coba mulai dari yang partikular dulu nih. Kita lihat yang partikular. Yang partikular itu yang B sama yang C. Ya, coba lihat. Kita pakai logika aja. Yang B, ada pedagang di desa Sukamulya yang tidak bekerja keras. Benar nggak? Salah ya, ini salah. Karena tadi semua petani di desa Sukamulya itu suka bekerja keras. Ya, jadi yang B salah. Lalu yang C, lihat yang C. Sebagian petani di desa Sukamulya adalah pedagang yang tidak suka bekerja keras. Salah juga ya. Semua suka bekerja keras. Oke. Sekarang lihat yang A. Semua petani di desa Sukamulya adalah pedagang. Apakah semua pedagang? Apakah semua pedagang? Tidak ya. Karena hanya sebagian yang merupakan pedagang ya. Sekarang yang D, lihat yang D. Semua petani yang suka bekerja keras berasal dari desa Sukamulya. Benar nggak? Kan ada juga desa-desa yang lain ya. Jadi yang D juga salah. Nah, tinggal yang E, lihat yang E. Semua petani di desa Sukamulya yang merupakan pedagang suka bekerja keras. Ya, jawabannya yang E ya. Oke. Kita logikakan bisa, Tapi ini juga ada rumusnya, teman-teman. Kalau mau pakai rumus bisa juga, ya. Mungkin teman-teman suka menghafal rumus nih, ada rumusnya. Rumusnya adalah U ini universal, ditambah subjek, ditambah predikat yang partikular, ditambah predikat yang universal. Ya. Ini USPU ya. Rumusnya USPU. Atau UPU bisa disingkat. Coba kita cek. U yang pertama ini universal. Lihat, semua ini kan universal ya. S ini subjek. Petani ini subjek. Ya. Petani di desa Sukamulya subjek. Lalu predikat yang partikular. Predikat yang partikular. Yang mana itu? Pedagang. Ya, pedagang ini kan tadi partikular ya. Sebagian petani adalah pedagang, berarti predikatnya pedagang. Lihat, yang muncul duluan itu predikat yang partikular, yang merupakan pedagang. Nah, ini partikular. Lalu predikat yang universal. Yang universal tadi yang mana? Premis 1 ya, semua petani suka bekerja keras. Berarti suka bekerja keras ini predikat yang universal. Bisa ya? Oke, lanjut. Bisa ya? Nomor 4. Oke, sebentar. Ada pertanyaan dari Kak Isa. Bukannya yang E sama dengan yang A. Lihat yang A. Semua petani adalah pedagang. Benar nggak, Kak Isa? Semua petani adalah pedagang. Salah ya. Jadi yang A ini salah. Oke? Ya, bisa ya. Lanjut nomor 4. Nah, bagi teman-teman yang suka pakai himpunan, bisa juga. Ya, bisa juga. Coba, kita buat himpunan. Ini semua petani di desa Sukamulya. Petani di desa Sukamulya. Oke. Terus suka bekerja keras, ya, suka bekerja keras. Nah ini suka bekerja keras, suka bekerja keras. Oke, lalu sebagian petani itu pedagang. Nah berarti sebagian petani di sini nih, sebagian petani itu pedagang. Ya, gini ya. Kalau mau buat himpunannya seperti ini, tinggal diterjemahkan ke dalam kalimat. Ya, lanjut ya. Nomor 4. Jika Victor lembur, maka Alex juga lembur. Jika Victor tidak mendapat bonus, maka Alex tidak lembur. Nah ini apa nih? Victor lembur. Maka kesimpulan yang tepat adalah ya. Bagi yang masih bertanya nomor 3, nanti coba diulangi lagi ya, dicek ya. Perbedaan setiap opsi jawabannya. Oke, kita ke nomor 4 dulu. Jika Victor lembur, ini kita misalkan P, maka Alex juga lembur. Ini Q. Oke, lalu jika Victor tidak mendapat bonus, oke, ini apa ini teman-teman? Ini R ya. Oke, ini R. Maka Alex tidak lembur. Perhatikan, tadi udah ada nih, Alex lembur itu Q ya. Berarti kalau Alex tidak lembur, ini negasi Q. Nah, kalau teman-teman dapat bentuk seperti ini R, jadikan aja negasi ya. Jadikan negasi. Kita lihat, kenapa lebih gampang dijadikan negasi. Kita lihat. Premis 1.
Premis satu P maka Q, ya. P maka Q. Lalu premis kedua, negasi R maka negasi Q, ya. Negasi R maka negasi Q. Ini cara mengerjakannya gimana? Nah, ini cara menyelesaikannya gimana, teman-teman? Ada nggak yang bisa dicoret? Ayo, ada nggak yang bisa dicoret? Dari premis satu dan premis dua? Nggak ada kan? Nggak ada yang bisa dicoret. Ya. Tapi ada clue di sini. Teman-teman lihat premis kedua. Ini kalau teman-teman ingat, ini bentuk ekivalensi dari apa? Bentuk ekivalensi dari Q maka R. Ya kan? Benar nggak? Q maka R. Nah, jadi kita ubah dulu ke bentuk ekivalensinya, Q maka R. Lalu ini bisa dicoret. Ya, ini saya tulis ulang di sini ya, biar gampang ya. P maka Q. Oke. Lalu kita coret deh Q dengan Q. Ya, kesimpulannya adalah P maka R. Oke, P-nya apa? P-nya Victor lembur ya. Oh, masih ada premis ketiga. Sorry, masih ada premis ketiga ini. Premis ketiga Victor lembur. Berarti ini P ya. Oke. Muncul premis ketiga. Premis ketiga adalah P. Nah, maka kesimpulannya adalah R ya. Kesimpulannya adalah R. Ini bentuk modus apa, teman-teman? Masih ingat nggak? Ini modus ponens ya. Oke. Jawabannya R. R itu apa tadi? R itu Victor mendapat bonus ya. Victor mendapat bonus. Oke. Karena negasi R-nya tadi Victor tidak mendapat bonus ya. Jadi kesimpulannya R berarti Victor mendapat bonus. Oke, lanjut. Jawabannya B ya. Oke, nomor 5. Ayo, ini banyak panjang soalnya. Pernikahan usia dini memiliki beberapa dampak negatif. Jika semakin tinggi pengetahuan perempuan tentang dampak negatif dari pernikahan dini, maka sikap terhadap pernikahan dini semakin negatif. Oke. Jika seorang perempuan memiliki sikap negatif terhadap pernikahan usia dini, maka kemungkinan kecil dia tidak melakukan pernikahan usia dini. Lalu, Dewi mengetahui bahwa pernikahan usia dini memiliki dampak negatif. Kesimpulannya apa? Oke, banyak yang jawab C ya. Oke, kita lihat. Ini tinggal coret ya, yang sama ya. Oke, ini sikap terhadap pernikahan usia dini semakin negatif. Ini bisa habis dengan yang di bawahnya ya, memiliki sikap negatif terhadap pernikahan usia dini. Lalu, kemungkinan kecil dia tidak melakukan pernikahan usia dini. Terus Dewi mengetahui bahwa pernikahan ini memiliki dampak negatif. Oke. Oke, ini dampak negatif juga ya. Ya, jadi jawabannya kemungkinan kecil ia tidak melakukan pernikahan usia dini ya. Jawabannya C. Coba kita pakai rumus ya. Kita pakai rumus coba. Saya hapus dulu ya, teman-teman ya. Ayo, kita kembali fokus ya. Ya. Kalimat pertama, lihat. Pernikahan usia dini memiliki dampak negatif. Nah, ini anggaplah sebagai pengantarnya ya, sebagai pengantarnya. Oke. Masuk ke kalimat berikutnya. Nah ada kata jika nih. Jika semakin tinggi pengetahuan perempuan tentang dampak negatif dari pernikahan usia dini, nah ini kita misalkan P. Ya, ini P. Lalu, maka sikap terhadap pernikahan usia dini semakin negatif. Nah, ini Q. Oke, kita tulis dulu ya. Premis 1, P maka Q. Oke, lalu premis keduanya. Jika seorang perempuan memiliki sikap negatif terhadap pernikahan usia dini, nah ini Q lagi ya. Ini Q. Maka kemungkinan kecil ia tidak melakukan pernikahan usia dini. Nah, ini R. Q maka R. Kita selesaikan dulu ya. Kita selesaikan dulu. Q dengan Q habis, jadi P maka N. Nah, kata kuncinya ini di premis ketiga, teman-teman. Perhatikan premis ketiga. Dewi mengetahui bahwa pernikahan usia dini memiliki dampak negatif. Ya. Nah, lihat ya. Ini memiliki makna yang sama dengan premis yang P. Coba dibaca lagi. Jika semakin tinggi pengetahuan perempuan tentang dampak negatif dari pernikahan dini. Nah, si Dewi, dia sudah tahu bahwa pernikahan usia dini memiliki dampak negatif. Berarti ini bisa kita misalkan jadi P juga. Ya, jadi P. Ya. Berarti premis ketiga itu P, maka kesimpulannya adalah R. Ya. Ini modus ponens. R-nya tadi apa, teman-teman?
R-nya itu kemungkinan kecil ia tidak melakukan pernikahan usia dini. Ini ya. Jawabannya C ya. Ya, yang A, lihat yang A. Ya, ini udah saya ganti ya yang A ya. Ya, tadi sempat sama. Kemungkinan kecil Dewi akan melakukan pernikahan usia dini. Nah, ini akan. Ya, hati-hati ya. Jadi jawabannya C ya. Kemungkinan kecil Dewi tidak akan melakukan pernikahan usia dini. Ya, bisa ya? Oke, hot sekali soalnya ya. Ya, kira-kira soalnya nanti mirip-mirip seperti ini ya, teman-teman ya. Kalimatnya tuh membuat pusing. Ya. Lanjut ya, nomor 6. Nah, nanti bisa diulangi lagi ya, teman-teman ya. Bisa diulangi lagi. Kenapa tidak kemungkinan besar? Ada nggak di opsinya kemungkinan besar? Nggak ada kan? Teman-teman harus menyesuaikan dengan opsi yang ada ya, opsi yang diberikan ya. Ya. Baca opsi jawabannya, lalu lihat sesuai nggak, gitu ya. Ya, lanjut ya. Bisa ya teman-teman ya. Perhatikan, yang R ini kan statementnya udah jelas. Kemungkinan kecil ia tidak akan, ya, bentuk R ya. Jadi ini bukan negasi, teman-teman ya. Bentuk R-nya itu udah jelas, tidak akan melakukan pernikahan usia dini, ya. Bentuk R-nya. Jadi ini yang C, ini udah jelas bentuk R, ya, simbol R ya. Oke, bisa. Lanjut. Nomor 6, semua murid mampu berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Inggris dan sopan. Dendi tidak sopan, tetapi mampu berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Inggris. Kesimpulannya apa, guys? Nomor 6. Nah, ini paling gampang pakai himpunan ya. Coba. Semua murid mampu berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Inggris. Oke. Di sini bahasa Inggris. Oke, terus yang kedua ini sopan ya, sopan. Nah, katanya murid itu harus bisa bahasa Inggris dan sopan ya. Berarti murid itu adalah irisannya ya, teman-teman ya. Ini murid. Ya, murid. Sekarang kita masuk premis kedua, Dendi. Dendi tidak sopan, tetapi bisa menggunakan bahasa Inggris. Berarti Dendi itu ada di mana? Dendi itu ada di lingkaran yang ini ya, bahasa Inggris ya. Ya. Sekarang tinggal lihat opsi yang tepat. Nah, terus lihat ini ada penyebutan nama ya, penyebutan nama Dendi. Jadi Dendi itu harus muncul di kesimpulan. Dengan demikian yang A ini salah, yang B salah juga. Nggak ada nama Dendi. Ya. Jadi jawabannya adalah D ya, D. Dendi bukan seorang murid, meskipun mampu berkomunikasi dengan bahasa Inggris. Ya, ya bisa ya. Dendi, Mario Dendi ya. Lanjut, nomor 7. Oh iya, Kahut hari ini nggak ada ya, teman-teman ya. Nanti kita ganti tebak-tebakan ya, setelah nomor 8. Coba yang nomor 6 pakai rumus. Ada yang minta pakai rumus. Oke, lihat. Coba kita pakai rumus ya. Ini kan tadi kita kerjakan pakai himpunan ya, dengan cara himpunan. Jadi silogisme itu bisa beberapa cara ya, tergantung selera. Nah, ini himpunan. Oke. Sekarang coba pakai rumus. Perhatikan kalimat pertama, semua. Oke, berarti universal ya. Universal. Terus Dendi ini penyebutan nama. Berarti di sini partikular ya. Partikular. Lalu lihat subjeknya, guys. Subjeknya apa? Sama atau beda? Subjeknya beda. Ya, subjek beda. Yang pertama subjeknya murid, lalu yang kedua subjeknya si Dendi. Nah, kalau subjeknya beda, tidak lain dan tidak bukan, jawabannya partikular. Ya, cari si partikular. Jadi yang A ini coret langsung, salah. Ya. Terus yang B juga coret, ini nggak ada apa? Nggak ada partikular atau universalnya ya, yang B. Tinggal C, D, dan E. Ya, tinggal lihat aja mana yang lebih tepat. Ya, itu kalau pakai rumus. Terus tadi pakai tips lagi, penyebutan nama. Penyebutan nama itu muncul di kesimpulan ya. Muncul di kesimpulan. Oke. Bisa ya? Nomor 6 bisa ya, pakai rumus dan pakai himpunan. Sekarang lanjut nomor 7. Nomor 7. Ayo semangat teman-teman. Kurang lebih sebulan lagi nih ujiannya ya. Saya sendiri makin semangat nih mengajar teman-teman ya. Jadi teman-teman juga harus lebih semangat lagi. Nomor 7. Jika kebersihan sulit dijaga, maka penyakit mudah datang. Ya. Lalu premis kedua, penyakit tidak mudah datang atau lingkungan menjadi kumuh. Ya. Jika lingkungan kumuh, maka banyak yang pergi ke dokter. Kesimpulan yang tepat adalah
Nah, soal ini, model soal ini keluar di SKD 2023 kemarin ya. Keluar nih model seperti ini. Ayo, kita hajar. Langsung kita kasih simbolnya ya, atau notasinya ya. Jika kebersihan sulit dijaga, ini P. Maka penyakit mudah datang, ini Q. Ya. Jadi premis 1 itu P, maka Q. Lalu premis kedua, penyakit tidak mudah datang. Ya, berarti ini negasi Q ya. Lalu atau, ada kata atau lingkungan menjadi kumuh. Nah, ini R. Oke, berarti premis kedua, negasi Q atau R. Nah, selesaikan dulu nih dua premis ini. Caranya gimana? Premis kedua, ubah ke ekivalennya, teman-teman. Ekivalennya apa nih? Q maka R ya. Q maka R. Tadi premis pertama tadi P maka Q. Oke. Jadi bisa dihajar Q dengan Q habis, lalu P maka R. Sekarang lihat premis ketiga. Jika lingkungan kumuh, nah ini R, maka banyak pergi ke dokter. Ini S. Berarti premis ketiga, R maka S. Langsung hajar. R dengan R habis. Jadi P maka S. Jawabannya P maka S. Silakan cari P maka S. Yang mana? Jika kebersihan sulit dijaga, maka banyak pergi ke dokter ya. Yang A ya, jawabannya ya. Nah, ini yang P nih, kebersihan sulit dijaga. Maka banyak pergi ke dokter. Jawabannya A for Ayo CPNS. Bagaimana cara mengubah ke ekivalen? Ya, tadi udah ada ya slide-nya ya, nanti dicek ya. Jadi, saya ulangin. P maka Q itu punya dua saudara kembar ya, atau punya dua bentuk ekivalen. Yang pertama, negasi Q maka R. Lalu yang kedua, negasi R maka negasi P. Ini tinggal dibolak-balik aja ya, teman-teman ya. Ya. Oke, lanjut nomor 8. Berarti kalau ekivalen harus diubah jadi bentuk jika maka. Iya, Kak Ririn, ya. Supaya bisa dicoret ya. Jadi ini negasi Q maka R. Ini ya, negasi Q maka R. Ini kan nggak bisa dicoret ya dengan premis 1. Ya, nggak bisa dicoret. Jadi kita ubah dulu bentuknya, kita balikan menjadi P maka Q. Oh, sorry, ini Q maka R ya. Biar gampang. Q maka R. Ya, bisa ya. Kita balikkan dulu bentuknya menjadi Q maka R. Lanjut. Ini tadi Q ya. Ya, kok R? R kan tadi ini ya, premis kedua ya, premis keduanya ya. Ya, bentuk premis kedua, Q maka R. Oke, lanjut ya. Nomor 8. Jika 2 minggu lagi akan diadakan pertunjukan seni, maka Reni akan memberikan pelatihan tari budaya hari ini. Nah, ini soal HOTS juga ya, soalnya panjang. Jika Reni hari ini, maka kostum penari akan segera disiapkan. Nah, ini dicoret langsung. Ini memberikan pelatihan tari, maka kostum penari akan segera disiapkan. Oke. Cara cepatnya gini aja ya, ini kita misalkan ini P. P ini S ya, Q-nya ini ya. Sorry, karena udah dicoret yang klausa yang sama, jadi kita langsung simpulkan aja P maka Q ya. P maka Q. Oke. Lalu lihat premis keduanya. Ternyata 2 minggu lagi tidak akan diadakan pertunjukan seni. Nah, tidak akan. Sedangkan tadi akan ya, akan dilaksanakan. Berarti premis ketiga ini adalah negasi dari P ya, teman-teman ya. Negasi P. Nah, ayo cari jawabannya. Jawabannya apa, guys? Ini modus apa? Ada yang masih ingat? P maka Q, lalu negasi P. Ini modus apa? Ini nggak ada ya. Ini tidak masuk ke dalam 3 rumus tersebut ya. Tidak masuk ke dalam 3 rumus yang tadi ya. Jadi ini tidak dapat ditarik kesimpulan. Hati-hati, ini bukan modus ponens ya. Hati-hati, ini bukan modus ponens. Ini modus penipuan ya, kata Kak Yoyo ya. Ini modus pengecohan. Jadi jawabannya D. Tidak dapat ditarik kesimpulan. Lanjut nomor 9. Semua perusahaan elektronik sering melakukan inovasi. Perusahaan elektronik yang sering melakukan inovasi suka mengikuti pameran. Ya. Berarti dengan kata lain, semua perusahaan elektronik suka mengikuti pameran. Ya. Ini inovasi, coret aja nih, inovasi dengan inovasi.
Oke, lalu kalimat berikutnya, sebagian perusahaan elektronik yang suka mengikuti pameran tidak mempunyai pangsa pasar yang besar. Lanjut, jawabannya apa nih? Oh ya, setelah nomor 9, saya kasih jokes ya. Saya mikir dulu nih, jokesnya apa. Ayo, satu lagi ya, nomor 9 ini ya. Semua perusahaan elektronik suka mengikuti pameran. Sebagian perusahaan elektronik yang suka mengikuti pameran tidak mempunyai pangsa pasar yang besar. Coba pakai himpunan ya. Coba pakai himpunan. Oke, jadi ini perusahaan elektronik ya. Perusahaan elektronik. Oke. Katanya semua perusahaan elektronik itu suka mengikuti pameran. Nah, ini berarti lingkaran yang lebih besar. Suka pameran. Oke, suka pameran. Lalu kalimat ketiga, sebagian perusahaan elektronik yang suka pameran tidak mempunyai pangsa pasar. Oke, sorry, ini lebih kecil aja ya. Ini perusahaan elektronik. Nah, ini katanya sebagian perusahaan elektronik itu tidak punya pangsa pasar yang besar. Berarti di sini ya, sebagian tidak punya pangsa pasar. Saya singkat ya, negatif terus pasar. Sekarang kita cari mana yang lebih tepat. Yang C, kata teman-teman yang C, coba lihat. Sebagian perusahaan elektronik tidak mempunyai pangsa pasar yang besar. Ya, ya udah dapat ya, jawabannya C ya, berarti Oke. Tidak punya pangsa pasar yang besar. Oke. Ini pakai logika aja bisa ya. Sebagian perusahaan elektronik tidak punya pangsa pasar yang besar. Karena yang A, B, D, dan E itu eh, nggak ada yang ini ya, nggak ada yang masuk ya. Coba lihat pakai rumus. Nah, teman-teman minta rumus. Di sini semua itu universal ya. Oke, universal. Lalu ditambah dengan sebagian ini partikular. Nah, coba lihat. Sekarang kita tentukan subjeknya. Subjeknya beda atau sama? Subjek. Subjeknya sama-sama perusahaan elektronik, guys. Perusahaan elektronik. Ya, berarti subjeknya sama. Kalau subjek sama, jawabannya bisa bentuk universal, bisa bentuk partikular. Ya, ya mau nggak mau harus membaca semua opsi jawaban. Ya. Ini kelemahan pakai rumus ya, Jadi kita baca semua opsi, jadi nggak ada yang bisa dieliminasi. Ya. Oke, clear ya. Jawaban nomor 9 ini C. Ya, bisa pakai himpunan, bisa pakai rumus. Lanjut. Oh, sorry. Tebak-tebakan dulu nih. Tebak-tebakan. Oke. Teman-teman tahu nggak kenapa pembuatan tempe itu lama? Kenapa pembuatan tempe itu lama? Ada yang tahu nggak? Wah, udah ada yang tahu ya. Kenapa pembuatan tempe lama? Karena bahannya ke delay ya, ke delay. Jadi lama ya, ke delay, ketunda ya. Bukan kedelai, tapi ke delay. Oke? Yang udah tahu pura-pura ketawa aja ya, CCC gitu. Satu lagi nih, sayur, sayur apa yang sulit dilupakan? Ada yang tahu nggak? Sayur apa yang sulit untuk dilupakan? Sayur yang sulit dilupakan itu bayam. Ada yang tahu? Kenapa bayam? Bayam-bayam dirimu ya. Oke, lanjut ya. Nomor 10. Nah, ini masuk lagi. Kembali fokus ya. CCC. Nah, ini responnya tepat ya untuk jokes bapak-bapak ya. CCC. Ngakak abis gitu, pakai Z, ngakak abis. Lanjut ya, nomor 10. Jika angin mulai dingin, maka bungkusan akan memakai jaket. Ya, ini bungkusan nama orang ya. Jangan digabung ya. Jika angin mulai dingin, maka bungkusan akan memakai jaket. Bungkusan tidak memakai jaket. Atau ia memakai sarung tangan tebal. Ya. Ada nggak nama orang Kusan ya? Saya penasaran juga. Di sini ada yang namanya Kusan. Biar kita panggil Bung ya, Bungkusan. Bungkusan tidak memakai sarung tangan tebal. Maka kesimpulannya apa? Ayo nomor 10 guys.
Jika angin mulai dingin, ini kita misalkan P ya. Oke. Maka bungkusan memakai jaket, ini Q. Oke, jadi premis 1 jelas P maka Q. Lalu, yang kedua, bungkusan tidak memakai jaket atau ia memakai sarung tangan tebal. Ya, ini bungkusan tidak memakai jaket, ini berarti negasi Q ya. Terus atau, ini kita simbolkan V, ia memakai sarung tangan tebal, ini R. Berarti premis keduanya, negasi Q atau R. Oke. Seperti yang tadi, kita ganti dulu ini ke bentuk ekivalen. Berarti Q maka R ya. Tadi premis satunya P maka Q. Nah, coret yang sama. Q dengan Q, maka P maka R. Ya. Sekarang kita lihat premis ketiga. Bungkusan tidak memakai sarung tangan tebal. Nah, ini berarti negasi R ya. Premis ketiga itu negasi R. Ada yang ingat ini rumus apa? Ini adalah modus tollens ya. Jadi jawabannya negasi P. Nah, ayo lihat yang P. Yang P itu angin mulai dingin. Berarti negasinya apa? Angin tidak mulai dingin. Ada nggak angin tidak mulai dingin? Nggak ada ya. Namun ada yang mendekati, ya, yang mempunyai makna yang sama. Itu B, angin cukup hangat. Jadi jawabannya B ya. Bisa semua? Bisa. Aduh, kasihan ya si bungkusan ya. Lanjut, nomor 11. Tidak ada botol kemasan air mineral yang dapat menyimpan panas. Semua termos air minum dapat menyimpan panas. Simpulan yang tepat adalah, dan ini soal SKD 2021, teman-teman. Ya. Silakan dihajar. Jawabannya apa ya? Oke, banyak yang jawab E. Oke, mantap. Berarti nanti seandainya teman-teman ikut di 2021, teman-teman udah dapat poin nih. Ya, jawabannya E. Ya. Oke. Kalau dari rumus, lihat. Ini tidak ada. Terus dengan semua, ya. Universal dengan universal, ya. Jawabannya harusnya universal. Ya, cari yang universal dulu. Oke. Terus saya kasih tips lagi, teman-teman. Kalau bentuknya sederhana seperti ini menurut saya sederhana ya. Nah, teman-teman bisa coret anak kalimat yang sama. Anak kalimat yang sama yang mana? Dapat menyimpan panas. Ini coret nih. Sama yang kedua, muncul kan? Anak kalimat yang muncul 2 kali. Dapat menyimpan panas. Ini coret juga. Ya. Setelah dicoret, pastikan di jawaban kalimat itu nggak ada. Ya. Berarti yang C ini salah. Dapat menyimpan panas. Ini nggak ada. Ya. Terus yang D juga salah. Ya. Itu tipsnya tuh. Ya. Klausa yang sama itu tinggal coret. Jadi yang tepat adalah E. Semua termos air minum bukanlah botol kemasan air mineral. Ada banyak cara ya mengerjakannya ya. Coba kita pakai himpunan. Coba pakai himpunan. Misalnya ini menyimpan panas. Ini semua hal yang bisa menyimpan panas. Ya, semua hal yang menyimpan panas. Lalu premis pertama, tidak ada botol kemasan air mineral yang dapat menyimpan panas. Berarti botol air mineral itu di sini ya. Botol air mineral. Ya, karena kan nggak dapat menyimpan panas ya. Oke, sementara kalimat kedua, termos air minum itu dapat menyimpan panas. Berarti di sini termos nih. Nah, tinggal cari dari A sampai E mana yang bisa menggambarkan himpunan ini. Ya, coba lihat yang E. Semua termos air minum bukanlah botol air mineral. Ya, bisa ya? Jawabannya E. Lanjut 12. 4 soal lagi ya, teman-teman ya. 12. Jika seseorang menyelesaikan tugas tepat waktu, maka ia mendapat pujian. Jika seseorang rajin bangun pagi, maka pasti memiliki pribadi yang disiplin. Oke. Jika memiliki pribadi yang disiplin, maka tentu selalu menyelesaikan tugas tepat waktu. Hari ini adik mendapat pujian. Oke. Menarik ini soalnya. Ini HOTS juga ya, soal HOTS. Oke, kita coba coret langsung ya yang sama ya. Pribadi yang disiplin. Dengan pribadi yang disiplin, habis. Menyelesaikan tugas tepat waktu. Dengan menyelesaikan tugas tepat waktu, habis. Ya. Nah, berarti di sini ini saya misalkan P-nya ya. Jika seseorang rajin bangun pagi, maka ia mendapat pujian, ya, tersisa itu. Oke. Jika seseorang
Berarti sisa kalimatnya ini, teman-teman. Jika seseorang bangun pagi maka mendapat pujian ya. Ya, tersisa kalimat ini ya. Oke, kita simbolkan dulu ini. Seseorang rajin bangun pagi, ini P, maka mendapat pujian ini Q. Oke, lanjut premis terakhir. Hari ini adik mendapat pujian. Pujian tadi apa? Q ya, berarti ini Q. Kita selesaikan. Premis 1, premis 2. Ini ya, premis satunya tadi, ini ya jadinya. P maka Q. Oke, P maka Q. Lalu premis keduanya menjadi ini. Hari ini adik mendapat pujian. Q ya. Kesimpulannya apa guys? Kesimpulannya apa? Oke. Kesimpulannya ini TDDK ya, tidak dapat ditarik kesimpulan. Oke? Karena ini bukan bagian dari 3 rumus tadi ya. Hati-hati, ini bukan modus tollens. Ini bukan modus tollens. Nah, ada yang bilang, bisa dicoret ini. Mendapat pujian ini bisa dicoret. Hati-hati. Yang kita coret, itu klausa ya teman-teman ya. Klausa itu adalah anak kalimat. Ya. Jangan kalimat utuhnya yang dicoret. Ya, tapi anak kalimat. Anak kalimat kalau ada yang sama dengan anak kalimat lain, itu coret. Ya, ya bisa ya. Gitu ya. Jadi jangan semuanya dicoret. Oke? Ya, nggak bisa dicoret ini. Hari ini adik mendapat pujian, ini nggak bisa dicoret. Ini satu premis yang utuh. Satu premis yang utuh. Oke? Ya. Jadi coret mencoret juga ada caranya ya. Nanti dengan sering latihan teman-teman pasti terbiasa. Ya. Lanjut 13. Pemain bulu tangkis suka memakai peralatan olahraga dari luar negeri. Peralatan olahraga dari luar negeri biasanya lebih baik dari peralatan lokal karena bisa membawa sampai ke final. Bang Taufik turun di partai final. Nah, simpulan yang tepat adalah ini saya lupa tulis ya. Ini SKD 2023 ya, teman-teman ya. Cuman ini saya modif sedikit soalnya. Namanya bukan Bang Taufik. Saya ganti namanya aja. Nomor 13. Oke. Perhatikan tips yang tadi. Jika ada penyebutan nama. Penyebutan nama ya. Ini harus muncul di kesimpulan. Ya. Langsung nih kelihatan si D-nya ya, Bang Taufik ya. Cuman D ya yang muncul namanya. Ya, jadi jawabannya D. Kita bisa logikakan juga ya. Tadi katanya pemain bulu tangkis itu suka memakai peralatan olahraga dari luar negeri. Ya. Karena katanya peralatan olahraga dari luar negeri itu lebih baik dari peralatan lokal karena bisa sampai ke final, ya. Terus kalimat terakhir, Bang Taufik turun di partai final. Nah, pertanyaannya, apakah Bang Taufik sudah pasti memakai peralatan olahraga dari luar negeri? Ya. Oh, yang C juga ada nih ya, muncul penyebutan nama. Yang C bisa. Coba, karena ada 2 penyebutan nama, sekarang kita logikakan aja, ya. Yang lebih tepat C atau D, ya. Jadi jawabannya D ya, karena ada keraguan-keraguan di sini. Bang Taufik mungkin pemain bulu tangkis yang memakai peralatan olahraga dari luar negeri. Jadi jawabannya D ya, bisa. Oke, bisa ya. Kalau pakai rumus juga bisa ya. Nah, kalau dibilang gini, pemain bulu tangkis suka memakai peralatan olahraga dari luar negeri. Ya, ini bisa ke universal. Ya. Lalu Bang Taufik, ini partikular. Universal ketemu partikular, subjeknya beda. Ya, berarti cari yang partikular ya. Lanjut, 14. Semua asrama punya ruang olahraga dan jam kunjungan. Ruang olahraga dan jam kunjungan dibuat untuk kedisiplinan. John tidak berada di ruang olahraga dan tidak mempunyai jam kunjungan. Kesimpulannya apa? Ayo, 2 soal terakhir nih. Semangat teman-teman. Semangat ya. Ini kalian dalam waktu dekat akan keluar nih ya. Jadi harus semangat. Udah pernah latihan ini nggak? Nulis NIP. Ya. Tulis aja dulu ya, terus diaminkan. Udah pernah belum nulis NIP? NIP sekarang itu panjang ya. Udah ya, oke. NIP itu tahun lahir, lalu aduh saya kok jadi lupa.
Tanggal ya, tanggal lahir. Terus bulan lahir. Ya. Lalu tahun pengangkatan. Nah, ini nanti kalian sama semua nih. 2024 nih, NIP-nya. Ya. Dan seterusnya ya. Panjang nih. Ya, tulis aja. Coba nanti di googling ya. Kalau saya tulis NIP saya di sini, kalian tahu dong tahun lahir saya nanti ya. Oke, lanjut. Nomor 14. Semua asrama, oke ini saya ingat, ini soal 2021 ya teman-teman ya, SKD 2021. Semua asrama punya ruang olahraga dan jam kunjungan. Oke, berarti asrama itu punya ruang olahraga dan jam kunjungan. Oke, ruang olahraga dan jam kunjungan untuk kedisiplinan. Nah, terus si John ini tidak berada di ruang olahraga dan tidak mempunyai jam kunjungan. Ya. Berarti dengan kata lain, John tidak berada di asrama ya, teman-teman ya. Tidak berada di asrama. Jadi jawabannya B ya, jawabannya B. Mantap, bisa teman-teman. Jawabannya B. Ya. Dilogikakan aja ya. Kalau soal seperti ini ya, dilogikakan aja. Terus ada penyebutan nama lagi kan, John. Muncul di kesimpulan, John. Oke, bisa ya? Lanjut. Soal terakhir, 15. Ayo. Jika Akmal rajin belajar dan lulus CPNS, maka ayah membelikannya sepeda motor. Ayah tidak membelikannya sepeda motor. Nah, ayo. Kesimpulannya apa? Hati-hati ya, ini ada jebakan di sini. Coba ya. Langsung ya kita bahas ya. Jika Akmal rajin belajar, ini P. Perhatikan, ada kata dan ya. Terus lulus CPNS, ini Q. Oke. Maka ayah membelikannya sepeda motor, ini M. Jadi premis 1 itu P dan Q, maka R. Ya, hati-hati. Lalu kalimat kedua, ayah tidak membelikannya sepeda motor. Berarti ini negasi R ya, teman-teman ya. Negasi R. Jadi premis kedua itu negasi R. Nah, teman-teman ingat ini rumus apa? Model rumus apa? Ini modus tollens ya. Modus tollens. Ya. Jika P maka Q, lalu di sini negasi Q, maka jawabannya negasi P ya. Sama kan? Berarti di sini jawabannya adalah negasi dari ini ya. P dan Q. Negasi dari P dan Q. Oke. Kalau kita jabarkan, ini sama aja dengan negasi P ya. Negasi ketemu P, berarti negasi P. Terus negasi dari negasi dan apa? Atau, ya kan? Terus negasi dari Q, berarti negasi Q. Nah, jawabannya negasi P atau negasi Q. Kita cari di opsi jawaban. Jawabannya C ya. Akmal tidak rajin belajar. Ini negasi P. Atau, ini atau ya, disjungsi. Akmal tidak lulus CPNS. Nah, ini negasi Q. Ya, jawabannya C. Benar ya, benar semua ya. Ye, mantap. Selamat teman-teman. Oke, pertemuan kita selesai hari ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman ya.